Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas limpahan berkat-Mu bagi kami. Kami menikmati kehidupan bersama-Mu. Kami menjalaninya dalam iman. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu yang mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami pakai dalam kehidupan kami. Kami telah siap mendengarkannya ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan kali ini diambil dari Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Shalom bagi kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Jua-jua. Kiranya kita selalu diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, renungan yang sampai pada kita yang diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-7 ini tadi, kalau kita baca secara utuh, secara lengkap, tidak terpotong-potong, tidak terpisah, kita akan mendapat pesan yang cukup luar biasa yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Banyak ahli yang mengatakan bahwa, ataupun ahli-ahli teologi ataupun ahli tafsir yang mengatakan surat Galatia adalah surat Paulus yang paling tegas, di samping surat-suratnya juga kepada jemaat di Korintus. Karena memang di Galatia ada perdebatan ataupun ada ajaran sesat yang harus diperdebatkan, yang harus dilakukan Paulus perdebatan untuk mematahkan ajaran sesat itu, yaitu masih adanya pengaruh legalisme orang Yahudi yang mengharuskan orang non-Yahudi untuk disunat ataupun untuk menjalankan Taurat. Kira-kira begitu. Nah, hari ini kita akan belajar ataupun merenungkan kembali dari Galatia 6 ayat 7 ini, apa sebenarnya pesan yang akan kita dapatkan. Nah, saya akan masuk ke dalam pendekatan yang mungkin bisa kita dapatkan dalam kesempatan kali ini. Saudara-saudari dalam nama Kristus Yesus, tadi dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu yang bagian pertama dulu ya. Ayat 7b kira-kira begitu. Ayat 7a. Ayat 7a. Sering sekali kita menganggap bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan sehingga kita dengan berani mengatakan sudah terbaik, sudah melakukan terbaik bagi Tuhan? Bahkan ketika kita berani dalam tanda kutip mengatakan kita sudah memberi diri, Allah lebih dulu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita sering berpikir begini, kalau begitu nggak usah lagi berbuat baik Pak Pendeta, kita bilang. Bukan begitu maksudnya. Tapi ketika orang selalu merasa sudah puas, sudah banyak memberi, sudah cukuplah, dia bilang begitu, tunggu dulu. Renungan ini mau mengatakan bahwa hati-hati dengan cara berpikir yang begitu. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita sering sekali mengatakan begitu.
Kita menganggap sudah banyak memberi, kita menganggap sudah melakukan yang terbaik, padahal kita masih sering sekali marah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Karo, masih sering jungut-jungut kepada Tuhan. Apakah itu yang dikatakan terbaik? Kita sering sekali kalau tidak dihargai, kalau tidak diapresiasi, kita merasa kecil. Ya. Padahal yang kita berikan tadi, yang kita taburkan tadi, belum seberapanya dibandingkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memberikan 100% dirinya untuk diri kita, supaya kita ditebus, supaya kita diselamatkan. Kurang apa lagi Allah itu. Makanya berbuat baik itu tidak boleh setengah-setengah. Hari ini kita belajar dari renungan pagi ini, kita belajar untuk tulus dalam hal apapun. Dan memang itu butuh pembelajaran sepanjang hidup. Butuh proses, kita harus terus belajar merenungkannya kembali. Bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan yang nyata, kebaikan Tuhan yang sangat berlimpah, berkat Tuhan yang sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meminta kita harus memberi gimana-gimana, bukan. Tuhan hanya meminta untuk kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu menyayangi kita sebelum kita bisa menyayangi Dia. Maka dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita sering mengatakan, aku udah capek, aku udah banyak melakukan hal, tapi kita sambil ngomongnya dengan bersungut-sungut. Berarti kita belum punya konsep yang benar. Lalu ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika kita merasa menabur kebaikan, tapi sementara di situ kita ingin pencitraan, kita ingin terlihat hebat, kita ingin dilihat ataupun ingin dipuji, ya, hati-hati. Ketika tidak ada ketulusan di situ, ketika kita bermuka dua, ketika kita munafik menjalankan kehidupan ini, hati-hati. Apa yang ditabur itu juga yang akan kita tuai. Ini sangat kental sekali pendekatan Paulus ini dari tradisi perjanjian lama berkaitan tentang upah. Oke, kita akan mendapatkan upah. Apapun itu kita akan mendapatkan upah sebagai orang yang setia mengikut Tuhan. Kalau kata Tuhan Yesus mengatakan, engkau nanti akan makan dan minum bersamaku dalam kehidupan kekal, katanya begitu. Upahmu setia mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, kita harus secara tulus menjalankan ini semua tanpa ada beban, tanpa ada keterpaksaan, bukan karena ada maunya, tapi bagaimana kita memberikan diri dengan baik. Perikopnya di atas Galatia 6 ini saling membantulah kita, ataupun saling membantulah kamu, supaya dengan itu kita benar-benar bisa melakukannya dengan tulus, dengan rendah hati dalam kehidupan ini. Mari teruslah mengambil bagian dalam kehidupan yang kita jalani. Sedikit saja mungkin kita boleh berbuat baik bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Kehadiran kita boleh bermanfaat, menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara-saudari terkasih, dalam nama Kristus Yesus. Jadi jangan sering mengatakan begini. Ada sering orang Kristen bilang begini, nanti dicukupkan Tuhan Pak Pendeta, katanya begitu. Ada dua pemahamannya di situ. Satu, dia memang mau memberi. Satu, memang dia pakai bahasa rohani supaya dia nggak mau ngambil bagian. Maka dia bilang semua dicukupkan Tuhan, tapi dia nggak mau dipakai Tuhan untuk mencukupkan diri, atau dia nggak mau dipakai Tuhan untuk mencukupkan pelayanan gereja atau berbagi kebaikan. Begitu. Dia pakai bahasa-bahasa yang seolah-olah rohani, tapi sebenarnya menipu dirinya, bahkan mempermainkan Tuhan, seperti bahan renungan kita pagi hari ini. Saudara-saudari, mari kita renungkan kembali. Ya, kalau masih ada bersungut-sungut, masih suka marah-marah, masih suka berkecil hati, masih merasa kita harus mendapat penghargaan dulu, harus diapresiasi baru kita mau bekerja, hati-hati. Renungan ini menegur kita untuk kembali kepada marwah kita, fitrah kita, kata teman-teman kita ini biasanya, supaya kita belajar tulus dalam menjalani kehidupan. Pengorbanan sempurna sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita sedikit saja boleh kita lakukan kebaikan, dan itu berguna bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya itu menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, berbagi kebaikan dimanapun kami berada. Jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya dia terus mampu menjadi berkat, berbagi kebaikan, berbagi manfaat dalam kehidupannya.
Kami percaya mereka akan selalu berguna dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat GPKP Runggun Depok Lenteng Agung, kepada Pendeta Luther Tarigan beserta keluarga. Tuhan juga berkati supaya pelayanannya luar biasa, pelayanan prima boleh dia tunjukkan kepada jemaat. Kau berkati seluruh aktivitas kehidupannya bersama keluarga. Kami juga berdoa buat seluruh pertua diakan emeritus, Nora Naras, pengurus-pengurus kategorial, pengurus PJJ, semuanya, guru KKR. Tuhan juga berkati supaya mereka boleh merasakan bahwa mereka lebih dulu menerima kebaikan Tuhan dan mereka hanya tinggal membagikannya seturut apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya masing-masing. Kami percaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada. Jemaat GPKP Depok Lenteng Agung, Tuhan juga berkati, murah rezeki, sehat mereka semua. Kau teguhkan iman percaya, sehingga dengan itu mereka boleh menjalani hari dengan baik. Apapun karya pelayanan yang dilakukan oleh Depok Lenteng Agung, itu semua semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara tulus mereka mengerjakannya, Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kau selalu memberkati jemaat ini. Kau yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Banyak yang kami pinta, tapi yang ingin kami pinta secara utama kepadamu adalah ajarlah kami untuk terus berbagi manfaat, berbagi kebaikan kepada orang lain, sehingga dengan keberadaan kami orang bisa merasakan adanya kuasa Tuhan di dalam diri kami, di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.